perkenalkan nama saya Anissa Chandra Cayani dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang, angkatan 2022. Di sini saya akan membahas mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023. Kekerasan seksual di Indonesia telah menjadi masalah yang serius yang semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diinput pada tanggal 1 Januari 2023, tercatat banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, yaitu dengan jumlah korban 10.230 yang diantaranya adalah 1.976 adalah korban laki-laki dan 9.146 adalah korban perempuan. Dari data tersebut, perempuan menjadi salah satu korban terbanyak yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023. Kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di lingkungan sekolah atau kampus, fasilitas umum, di lingkungan keluarga, tempat kerja, dan lain sebagainya. Kekerasan seksual sekarang ini tidak memandang usia. Korban kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi bisa terjadi pada anak dan remaja. Dilihat dari peta sebaran jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023, jumlah kekerasan seksual yang paling tinggi terdapat di 3 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur, di mana di wilayah Jawa Barat terdapat 1.127 kasus, sedangkan Jawa Tengah terdapat 740 kasus, dan di Jawa Timur terdapat 702 kasus. Jumlah kasus kekerasan seksual yang berada di Indonesia berdasarkan tempat kejadian pada tahun 2023. Dapat dilihat berdasarkan diagram tersebut, jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia paling banyak terjadi di rumah tangga atau lingkungan keluarga, yaitu dengan jumlah korban 6.307. Di mana lingkungan keluarga atau rumah tangga merupakan tempat yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan penuh kasih sayang bagi setiap anggota keluarga. Namun ironisnya, kekerasan seksual dalam lingkup keluarga atau rumah tangga seringkali terjadi dan menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling umum dan mengkhawatirkan. Tidak hanya itu saja, pelaku kekerasan seksual bisa dilakukan oleh siapa saja. Dapat dilihat dari data tersebut, banyak pelaku kasus kekerasan dilakukan oleh orang-orang terdekat kita. Dari kasus tersebut, pelaku yang paling tinggi dilakukan oleh pacar atau teman, bahkan keluarga kita sendiri. Orang yang selalu kita anggap tempat untuk pulang dan mengutarakan keluh kisah kita, ternyata bisa melakukan perbuatan yang tidak terpuji itu kepada kita. Dan korban yang menjadi kekerasan seksual berdasarkan lingkup pendidikan paling tertinggi terjadi pada siswa SD, SMP, dan juga SMA. Korban kekerasan seksual berdasarkan usia yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023. Dapat dilihat dari data diagram tersebut menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual tertinggi berusia 13-17 tahun atau bisa disebut dengan usia remaja. Usia remaja adalah saat di mana anak-anak sedang berkembang dan rentan terhadap berbagai resiko termasuk kekerasan seksual. Berikut adalah beberapa kasus korban kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023. Tindakan kekerasan seksual bisa berdampak buruk bagi korban, misalnya seperti dampak psikologi, dampak fisik, dan juga dampak sosial. Nah, yang pertama yaitu dampak fisik. Kekerasan seksual dapat menyebabkan cedera fisik yang serius pada korban, seperti luka, patah tulang, atau luka bakar. Korban juga beresiko terkena infeksi menular seksual atau kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, dampak yang kedua yaitu dampak psikologi. Orang yang menjadi korban kekerasan seksual sering mengalami dampak psikologi yang serius, termasuk stres, trauma, gangguan kecemasan, depresi, gangguan makan, dan juga gangguan tidur. Mereka mungkin juga akan mengalami penurunan harga diri, merasa malu, perasaan bersalah, dan ketidakmampuan untuk percaya kepada orang lain. Nah, yang ketiga yaitu dampak sosial dan hubungan. Kekerasan seksual dapat mempengaruhi hubungan korban dan dengan orang lain, termasuk keluarga, teman, dan juga pasangan. Korban mungkin mengalami kesulitan untuk percaya kepada orang lain dan sulit untuk mengembangkan hubungan yang sehat kepada orang lain.
Contohnya saja seperti kasus ini, akibat terjadi kekerasan seksual, korban menjadi depresi dan berujung bunuh diri. Melihat banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, menunjukkan bahwa permasalahan ini penting untuk diberi perhatian yang serius. Beberapa solusi untuk mengatasi maraknya tindak kekerasan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023 dapat diwujudkan dengan beberapa cara sebagai berikut. Cara yang pertama yaitu adanya sistem penegakan hukum yang tegas. Diperlukan sistem peradilan yang efektif dalam menangani kasus kekerasan seksual. Pelaku harus dituntut secara adil dan diberikan hukuman yang sesuai agar memberikan efek jera kepada potensi pelaku lainnya. Dengan hal ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Nah, cara yang kedua yaitu adanya pendidikan seksual yang menyeluruh. Pendidikan seksual yang komprehensif termasuk informasi tentang persetujuan, batasan pribadi, dan hak-hak individu sangat penting untuk diajarkan sejak dini. Ini akan membantu dalam mencegah kekerasan seksual dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman tentang hubungan yang sehat. Nah, yang ketiga, pembentukan budaya yang menghormati kesetaraan gender. Masyarakat perlu mempromosikan kesetaraan gender dan mengubah stereotip yang merugikan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye kesadaran, pelatihan, dan penghargaan terhadap perilaku yang mempromosikan kesetaraan dan menghentikan kekerasan seksual. Nah, cara yang terakhir dalam mencegah kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia yaitu kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan juga masyarakat. Perjuangan melawan kekerasan seksual memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan juga masyarakat umum. Kolaborasi ini dapat mencakup penyusunan kebijakan, pelatihan, pendidikan, kampanye, dan pemantauan yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani tindak kekerasan seksual. Melalui kolaborasi pemerintah, LSM, dan masyarakat dapat menggabungkan sumber daya mereka untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan yang diperlukan bagi korban. Hal ini dapat mencakup dukungan psikologis, layanan medis, pendidikan, pelatihan, dan juga pendampingan hukum. Dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023, pentingnya peran pemerintah untuk cepat menangani dalam kasus tersebut dengan memberikan hukuman yang adil dan tegas kepada para pelaku kekerasan seksual. Diharapkan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dapat cepat berkurang dan cepat teratasi.